Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Setiap bencana seperti gempa bumi melanda, pemerintah setempat selalu akan mengumumkan jika wilayahnya terdampak bencana. Pengumuman ini akan berimbas kepada banyak aksi lanjutan yang bersifat darurat seperti penutupan jalan, pemanfaatan lahan kosong sebagai pengungsian, dan lain-lain. Keadaan normal yang selama ini kamu nikmati mungkin akan berubah menjadi huru-hara di mana kehidupan akan berjalan menjadi lebih sulit daripada biasanya. Pengumuman bencana bukanlah sebuah hal yang dianggap enteng. Jika pemerintah udah ngeluarin pengumuman ini, maka udah pasti ada keadaan pelik yang terjadi. Pengumuman bencana nggak cuma berlaku kepada bencana alam, karena banyak juga varian bencana lain yang bisa dikategorikan ke dalam keadaan pelik, juga termasuk bencana dalam dunia perikanan. Pemerintah di salah satu wilayah Maryland, Amerika Serikat mengibarkan bendera bahaya karena ulah sejenis ikan invasif yang memporak-porandakan industri perikanan di wilayah tersebut. Ikan ini punya ciri-ciri badan yang panjang dan juga berkumis. Karena populasinya udah terlalu banyak, pemerintah setempat mengumumkan sebuah deklarasi bencana. Sepelik itukah keadaannya? Masa ikan lele doang bisa menyebabkan bencana besar? Mari kita kulik lebih dalam soal cerita ini. Bab pertama, dulu dipancing sebagai makanan, kini mancing keributan. Pada tahun 1970-an, warga di Maryland mulai keranjingan buat mancing. Sebenarnya, jenis-jenis ikan air tawar yang ada di negara bagian tersebut cukup beragam. Ada strip bass, rainbow trout, American eel, dan masih banyak lagi. Tetapi, warga di sana seakan gak puas dan pengen nyari tantangan baru dalam dunia perpancingan. Mereka kekurangan ikan berukuran besar yang punya tenaga besar yang selama ini selalu menjadi pujaan dan incaran para pemancing. Buat memenuhi kebutuhan memancing tersebut, didatangkanlah sejenis ikan lele yang bukan berasal dari Maryland. Mereka berasal dari Amerika Serikat bagian tengah seperti Mississippi, Missouri, Ohio, dan Sungai Rio Grande. Karena dirasa masih ikan yang berasal dari Amerika Serikat, upaya introduksi ikan bernama blue catfish ini dianggap sesuatu yang aman. Apalagi karena sasarannya buat dipancing, ikan ini dipercaya bakalan aman-aman aja. Soalnya populasinya bisa dikontrol oleh para pemancing tersebut. Blue catfish dilepas di sepanjang sungai Virginia. Para pemancing kesenengan karena mereka punya ikan baru buat dijadikan sasaran. Mereka nggak tahu kalau keinginan dan ego mereka ini adalah pertanda akan suatu bencana yang bikin banyak orang jadi susah di masa depan. Awalnya semua baik-baik saja. Blue catfish laris manis menjadi sasaran para pemancing. Sampai ada seekor ikan lele tersebut yang mematahkan rekor tangkapan daerah. Seekor blue catfish bisa tumbuh dengan berat mencapai 100 pounds atau setara dengan 45 kilogram. Berat ini sama kayak berat keponakanku yang sekarang kelas 3 SD. Nah, rekor tangkapan di Maryland adalah seekor ikan dengan berat 84 pounds hanya terlampau sedikit dari berat maksimalnya. Walau berada di ekosistem asing, blue catfish terpantau tetap bisa tumbuh hingga ukuran paling potensialnya. Hal ini dianggap sebuah kebaikan oleh para pemancing yang memang menjadikan mereka sebagai sebuah bahan hiburan dan ajang pencapaian. Namun bayangkan, ada seekor ikan seberat anak SD yang hidup di sana, berapa banyak makanan yang ia harus dapatkan setiap harinya? Atau dalam arti lain, berapa banyak ikan endemik yang mesti mereka makan setiap harinya? Sebuah studi baru-baru ini mengungkap jika populasi hewan air endemik Maryland seperti ikan strip bass dan kepiting blue crab semakin berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih lagi, diketahui kedua hewan air endemik Maryland tersebut tinggal di satu habitat dengan para hewan invasif termasuk si blue catfish. Dengan mulut besar dan ukuran tubuh yang besar, sudah pasti blue catfish membutuhkan porsi makan yang besar pula. Hal ini ditakutkan oleh Maryland Department of Natural Resources sebagai pihak yang menemukan fenomena pelik tersebut.
Mereka memperkirakan jika menurunnya populasi hewan-hewan endemik ini terjadi karena eksistensi para ikan invasif yang merangsek ke rantai makanan paling atas. Sejak tahun 2012 lalu, jumlah tangkapan striped bass dan blue crab menurun sampai 90%. Tentu saja hal ini membuat pemerintah setempat menjadi ketar-ketir. Mereka takut ikan yang awalnya dilepas sebagai upaya rekreasi lama-lama jadi ancaman yang bikin Maryland gak lagi asri. Karena ancaman gawat ini, Maryland mendeklarasikan bencana perikanan. Bab kedua, bencana perikanan karena lele yang suka makan. Bencana perikanan mungkin menjadi kata yang membingungkan karena di Indonesia sendiri gak pernah ada peristiwa yang berujung kepada bencana ini. Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration, bencana perikanan atau fishery disaster adalah bencana perikanan mengacu pada kegagalan perikanan komersial, bencana perikanan regional yang dahsyat, kerusakan signifikan yang terjadi, atau gangguan serius yang mempengaruhi produksi di masa depan karena bencana sumber daya perikanan yang timbul dari penyebab alami tidak dapat ditentukan atau dalam keadaan tertentu buatan manusia. Dalam kasus ini, bencana perikanan yang terjadi adalah menurunnya tangkapan nelayan di Maryland yang biasa menjadikan striped bass dan blue crab sebagai tangkapan. Jangan salah, di Amerika Serikat masih banyak juga warganya yang berprofesi sebagai nelayan. Sebenarnya bukan cuma si blue catfish aja yang dianggap sebagai ancaman karena ada dua jenis ikan lain yang juga menyumbang ketakutan. Kedua ikan tersebut adalah flathead catfish dan northern snakehead. Nama terakhir kayak nggak asing kan? Ya, mereka adalah Channa argus, ikan gabus yang sukses bikin pemerintah AS panik karena keganasannya. Tiga ikan ini selama 20 tahun diyakini menjadi biang berkurangnya ikan-ikan tangkapan nelayan yang jadi salah satu komponen penting dalam berjalannya usaha makanan dan bisnis perikanan di Maryland. Sebuah ancaman bagi sumber daya alam di Maryland ini menjadi lampu merah bagi pemerintah setempat untuk cepat dalam memberi tanggapan. Hal itu dilakukan karena studi dan penyelidikan soal ikan invasif di Maryland masih sangat abu-abu. Para peneliti hanya mengukur dan memperkirakan seberapa banyak dan seberapa banyaknya populasi ikan-ikan invasif di sana. Sampai detik ini belum ada bukti ilmiah kalau ikan-ikan invasiflah yang menyebabkan kelangkaan tangkapan nelayan. Walau begitu, pemerintah setempat langsung bergerak. Mereka tahu hal ini harus dicegah duluan sebelum akhirnya malah menyebabkan masalah yang lebih besar. Langkah ini jelas bertolak belakangan dengan apa yang dilakukan pemerintah di sini ketika ada bencana atau permasalahan perikanan yang terjadi. Biasanya mereka acuh di awal dan baru bergerak ketika viral. Deklarasi bencana perikanan ini diprakarsai sendiri oleh Gubernur Maryland, Wes Moore, yang sangat khawatir sungai-sungai di daerah pimpinannya jadi nggak produktif karena sumber daya alamnya yang terus berkurang. Akibatnya, bisnis makanan yang selama ini mengandalkan tangkapan ikan daerah pasti bakal kerepotan. Belum lagi bisnis ikan konsumsi yang juga butuh suplai dari nelayan. Ikan-ikan yang awalnya dilepas untuk menghibur secara di luar perkiraan malah bisa menciptakan populasinya sendiri dalam jumlah yang besar, lalu menyebar luas ke seluruh penjuru negara bagian. Lebih parahnya lagi, blue catfish yang awalnya dikira bakalan hidup di Sungai Doal malah bisa merangsek masuk ke Chesapeake Bay, sebuah teluk yang menghubungkan air laut dan air tawar. Blue catfish ternyata juga bisa hidup di perairan yang lebih asin, mematahkan perkiraan kalau mereka cuma bisa hidup di sungai air tawar aja. Semakin luas jangkauan ekosistem yang mereka bisa sentuh, semakin besar juga ancamannya karena ikan ini bisa melibas banyak sekali hewan air yang hidup, baik di sungai maupun di muara. Lalu, apa yang hendak dilakukan Maryland guna melawan para ikan invasif ini? Yang ketiga, makan mereka. Tujuan Maryland sampai mendeklarasikan bencana perikanan ini agar mereka bisa mendapat bantuan dari pusat guna mencari solusi atas kepelikan yang lagi terjadi di perairan negara bagian tersebut.
Maryland juga mencari solusinya sendiri agar aksi nyata untuk membasmi ikan-ikan invasif tersebut bisa langsung dilakuin tanpa menunggu opsi dari pusat. Soalnya keadaannya emang udah sangat darurat. Pemerintah Maryland menyarankan sebuah opsi yang paling tepat dalam mengatasi ikan invasif, yaitu dengan mengonsumsinya. Pihak pemerintah menyarankan warganya untuk mulai mengonsumsi blue catfish. Untungnya, warga Amerika sendiri sudah cukup familiar dengan jenis ikan ini karena mereka merupakan salah satu jenis lele yang umum buat dibudidayakan dan dikonsumsi oleh masyarakat di sana. Biasanya, setiap negara bagian punya hukumnya sendiri buat para pemancing. Berbeda dengan di sini, di mana kamu bisa mancing sepuasnya di sungai, AS punya aturannya sendiri. Misal, kalau kamu mau mancing di Chesapeake Bay, maka kamu butuh lisensi pemancing agar bisa dapat izin. Tapi di sisi lain ada 500 spot lainnya di Maryland yang terbuka buat pemancing umum. Pemancing juga diberi aturan dalam nangkep ikan. Misal ada beberapa jenis ikan yang nggak boleh ditangkap berlebihan karena populasinya yang semakin menipis seperti sturgeon. Dalam kasus ini, buat mengurangi populasi ikan invasif, pemancing boleh memancing blue catfish sepuasnya demi menjadi sebuah antitesis terhadap populasi ikan invasif di sana. Dengan mengarahkan para pemancing, diharapkan mereka bisa berperan dalam mengurangi populasi ikan invasif, khususnya blue catfish di Maryland. Selain itu, mengonsumsi ikan ini juga bisa menjadi sumber daya alam baru bagi para masyarakat. Jadi, melawan ikan invasif memang kompleks caranya, belum lagi biayanya juga sangat besar. Penutup. Cara yang paling mudah adalah merubah citra mereka dari sebuah ikan hama menjadi ikan yang bermanfaat dengan cara mengonsumsinya. Dengan cara ini, banyak kasus ikan invasif bisa menurun dan masyarakat sekitar juga bisa mendapatkan manfaat lebih. Ikan hama sejatinya bisa menjadi sebuah sumber daya baru. Itulah yang dilakukan oleh Maryland dalam peperangannya melawan ikan invasif. Untung aja, ikan invasif yang menyerang mereka blue catfish yang punya daging banyak dan bisa dimakan, bukan ikan sapu-sapu ya. Di Amerika nggak ada tulang somai soalnya.